Mitosis adalah bentuk pembelahan sel yang paling umum dari sel eukariotik. Pada proses ini, sel mereplikasikan sepenuhnya bahan genetiknya menggunakan metode pengorganisasian di bawah khatulistiwa inti sel, yang kemudian membelah menjadi dua menghasilkan dua kembar identik. Sel-sel kemudian mulai menggandakan dan perlahan-lahan membelah sitoplasma, sampai membran plasma akhirnya membagi dua sel anak baru menjadi dua. Adapun hasil yang dihasilkan akan identik secara genetik dengan induknya. Mereka akan berkembang biak melalui proses yang disebut dengan mitosis, yang merupakan bentuk paling umum dari replika sel. Mitosis ini sendiri dapat terjadi ketika area tubuh berkembang, atau ketika sel-sel tua diganti, atau ketika area tubuh menjadi rusak atau terluka. Adapun fase atau tahapan dari pembelahan mitosis ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Pertama adalah profase. Profase merupakan tahap pertama dalam pembelahan mitosis. Pada fase ini terjadi beberapa tahapan dalam sel, yaitu benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Membran ini pecah, kemudian diikuti menghilangnya nukleus atau anak inti. Kromosom mulai terlihat menebal dan memendek. Kemudian kromosom menggandakan diri menjadi sepasang kromatid. Sentriol membela diri dan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Di sekeliling sentriol mulai terbentuk benang spindel sehingga mirip dengan bentuk bintang yang dinamakan astar. Benang spindel merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom saat proses pembelahan sel sedang dimulai. Pada tahap berikutnya, benang spindel menghubungkan kromosom dengan kutub sel melalui sentromer. Ada juga yang menghubungkan antar kutub sel. Kemudian yang harus kita ketahui adalah sentriol tidak terbentuk pada sel tumbuhan, melainkan hanya terbentuk pada sel hewan. Kemudian yang kedua adalah metafase. Tahap ini dimulai dengan metafase sentriol yang telah berada di kutub sel, di mana benang-benang spindel terlihat semakin jelas. Kemudian benang-benang spindel mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Kromosom mengatur diri pada bidang ekuatorial, yaitu suatu bidang yang terletak di antara dua kutub sel. Pada tahap ini biasanya kromosom berbentuk seperti huruf V. fase yang ketiga adalah anafase. Fase ini dimulai dengan beberapa tahap, yaitu anafase kromatid, yang masing-masing kromatid mengandung sentromer saling berpisah satu sama lain dari bagian sentromer kromosom. Lalu benang-benang spindel akan memendek sehingga masing-masing kromatid tertarik serta bergerak mengarah ke kutub yang berlawanan. Fase yang keempat adalah telofase. Telofase merupakan tahap akhir dari pembelahan inti. Telofase ditandai dengan beberapa tahap seperti benang-benang spindel yang menghilang. Setelah kromatid-kromatid sampai di tiap-tiap kutub, bentuknya akan berubah menjadi sama, yang menyebabkan membran inti mulai terbentuk dan melingkupi kromatid-kromatid pada tiap-tiap kutub. Kromatid kemudian akan menjadi samar dan nukleolus mulai tampak, sehingga aster atau sentriol yang dikelilingi benang-benang spindel menghilang. Sitoplasma akan mengalami penebalan dan membelah menjadi dua sel anak yang disebut dengan sitokinesis. Pada telofase, dihasilkan dua sel dengan kromosom diploid dan gametes. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Pembelahan amitosis juga dikenal sebagai pembelahan binar. Adapun ciri-ciri pembelahan amitosis yaitu pertama, sel induk membelah menjadi dua sel anak yang sama besar, seperti materi genetik sel anak sama dengan sel induk. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme uniseluler yang tidak memiliki inti sel atau prokariotik seperti bakteri dan ganggang biru. Pembelahan amitosis juga bisa terjadi pada beberapa organisme eukariotik seperti protozoa, tetapi sangatlah langka. Pembelahan amitosis memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sel pada organisme uniseluler. Yang kedua, mekanisme pembelahan amitosis pada bakteri. Kromosom-kromosom pada bakteri mengandakkan diri dengan menempel ke membran plasma. Sel bakteri memanjang dan bagian tengah melekuk ke dalam. Membran sel menjadi dua.
Setiap kromosom terbagi ke masing-masing calon sel baru, terbentuk sekat dan kedua calon sel itu terpisah. Adapun dua contohnya yaitu yang pertama sel prokariotik. Sel-sel bakteri seringkali membelah melalui amitosis, di mana sel membelah menjadi dua tanpa proses mitosis. Yang kedua, sel-sel tertentu pada organisme multiseluler. Beberapa sel seperti sel-sel di jaringan epitel atau jaringan yang mengalami regenerasi juga dapat mengalami amitosis untuk mempercepat proliferasi. Meiosis 2 adalah tahap kedua dari proses meiosis yang terjadi setelah meiosis 1. Ini merupakan pembelahan sel yang mirip dengan mitosis, di mana kromosom yang telah terreduksi jumlahnya menjadi haploid pada meiosis 1 akan membelah lagi. Tujuan utama meiosis 2 adalah untuk memisahkan kromatid saudara, menghasilkan 4 sel anak yang haploid dan genetik berbeda. Tahap-tahap meiosis 2 yang pertama ada profase 2, yaitu kromatin mengondensasi menjadi kromosom. Yang terus selanjutnya ada membran inti mulai menghilang, terus sentrel bergerak ke kutub sel dan benang spindle mulai terbentuk. Tahap yang kedua ada metafase 2, yaitu kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Selanjutnya ada kromosom terdiri dari dua kromatid terhubung di sentromer, dan selanjutnya ada benang spindle melekat pada sentrometer. Terus yang ketiga ada tahap ketiga ada anafase 2, yaitu sentrometer membelah dan kromatid bersaudara berpisah berangkat ke kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir ada pergerakan ditarik oleh benang spindle. Dan yang tahap keempat ada telofase 2, yaitu kromosom mencapai kutub sel, dan selanjutnya ada membran inti terbentuk kembali, dan yang terakhir ada kromosom mulai mengkondensasi. Dan yang kelima ada sitokinesis, ya tahap yang terakhir ini, dan itu pembelahan sitoplasma terjadi, dan selanjutnya ada menghasilkan dua sel anak identik secara genetik. Hasil akhir meiosis 2 adalah 4 sel haploid masing-masing dengan satu set kromosom yang unik. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel haploid dari satu sel diploid. Ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu meiosis tahap pertama dan kedua, dan penting untuk pembentukan gamet dalam reproduksi seksual. Proses ini juga menciptakan variasi genetik melalui crossing over dan pengacakan kromosom. Di sini saya akan menjelaskan meiosis tahap pertama. Meiosis tahap pertama adalah proses pembelahan sel yang penting untuk menghasilkan sel reproduksi, seperti spermatozoa dan sel telur. Ada beberapa fase meiosis tahap pertama, yaitu yang pertama, profase. Di sini, kromosom yang ada di dalam sel mulai terlihat dan berpasangan dengan kromosom homolog atau kromosom yang memiliki informasi genetik yang serupa. Selama fase ini juga terjadi pertukaran potongan-potongan kecil dari kromosom yang berbeda, yang disebut crossing over. Ini penting untuk variasi genetik. Selanjutnya yang kedua ada metafase, yang dimana pasangan kromosom yang sudah berpasangan tersebut sekarang berbaris di tengah sel. Mereka terhubung dengan serat-serat yang disebut spindle yang akan membantu memisahkan kromosom nantinya. Yang ketiga ada anafase. Pada fase ini, pasangan kromosom homolog tersebut ditarik terpisah ke arah kutub sel yang berlawanan. Ini berarti setiap set kromosom bergerak ke sisi yang berbeda. Yang keempat ada telofase. Kromosom yang sudah terpisah sampai di kutub sel. Sel mulai membelah menjadi dua, dan ini diikuti dengan proses yang disebut sitokinesis, di mana sel akhirnya terpisah menjadi dua sel anak. Setelah tahap ini, kedua sel anak akan melanjutkan ke meiosis tahap 2 untuk akhirnya menghasilkan total 4 sel reproduksi yang haploid, yaitu memiliki setengah jumlah kromosom. Proses ini sangat penting untuk reproduksi seksual.